Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita di kelas 5. Kali ini kita beranjak di hari Rabu, masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Ya, kita beranjak ke pembelajaran 3. Yang akan kita bahas adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa burung Garuda adalah lambang negara Indonesia, ya. Nah, di dalam burung Garuda ini ada sebuah gambar yang mewakili karakteristik bangsa atau masyarakat Indonesia, ya. Ada 5, ya. Pancasila, panca 5, sila dasar. Jadi dasar 5 dasar negara Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, sila ke-1 yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai dalam sila Pancasilanya yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jadi, di Indonesia itu wajib memiliki agama. Kalau tidak memiliki agama, maka dia tidak mencerminkan seorang Indonesia, ya. Kemudian yang sila kedua, seperti yang kita ketahui, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilainya yaitu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, jadi setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini satu paket, ya. Kalau kalian mau hak, kewajibannya laksanakan. Gitu, ya. Kewajiban dilaksanakan berarti kalian wajib juga menuntut hak. Nah, seperti itu. Dan semua yang kedua ini dilakukan atau dibungkus, ya, dalam tanggung jawab. Nah, jadi kewajiban juga harus dengan penuh tanggung jawab, meminta hak juga tanggung jawabnya juga harus dipenuhi, ya. Kemudian untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, nilai-nilainya yaitu diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air, ya, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Kenapa harus cinta tanah air? Karena pada zaman dahulu nenek moyang kita, kakek buyut kita itu berjuang untuk mengusir para penjajah. Kalau kita sebagai keturunannya tidak membela tanah air, maka mereka yang perang, ya, yang membela Indonesia mati-matian dengan darah, ya, dengan tenaga, dengan harta, mereka akan sedih. Seperti itu. Maka tugas kita bukan perang dalam cinta tanah air, tapi satu, misalnya mencintai produk-produk Indonesia, belajar dengan rajin. Nah, seperti itu. Sehingga Indonesia tidak kembali menjadi negara yang bodoh, ya, dan enggan bersatu. Nah, makanya adalah sila ketiga nih, persatuan Indonesia. Kemudian nomor 4 adalah bunyi silanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sih nilai-nilainya? Yaitu sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, kita tuh sering perbedaan pendapat. Misal kalau dalam keluarga, oh, saya mau berlibur ke pantai, misalkan kakaknya bilang, oh enggak lebih baik berliburnya ke gunung saja, kalau pantai panas. Nah, ini kalau ada perbedaan pendapat, maka dilakukan musyawarah
sehingga masalah tersebut bisa selesai atau bisa terjadi mufakat atau sepakat ya. Kemudian yang kelima, ini juga harus kalian tahu bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang ada nilainya, itu nilai-nilai yang tertanamnya yaitu mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum ya. Jadi kepentingan umum ini artinya begini, misal contohnya adalah kata adil lah ya. Jadi misalkan kalau kalian memberikan kue kepada teman sebangkunya yang sebelah kiri, maka teman yang sebelah kanan juga sebaiknya diberikan walaupun hanya sepotong-sepotong ya. Nanti akan menimbulkan perselisihan ya. Oh, aku mau nggak dikasih sih. Nah, itu contoh sederhananya di dalam kelas ya. Yang luasnya lebih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Nah, yang kita ketahui Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau ya, karena pulau yang kecil-kecilnya itu banyak sekali ya. Jadi perairannya 70% ya, hampir 70% ya, hampir 60% ya, daratannya 40%. Nah, ini kita lihat letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis itu? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Bumi kan bulat ya. Nah, kemudian ini sebagiannya ada negara Indonesia. Kemudian negara Indonesia memiliki batas-batas. Nah, batas-batasnya apa sih? Nah, ini dia ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk sebelah timur itu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian untuk sebelah utara itu ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, kemudian ada Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Kemudian kalau sebelah barat itu hanya ada Samudra Hindia. Kemudian untuk sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Nanti kita lihat ya. Nah, nah ini dia penampakan peta Indonesia ya. Selalu ingat peta Indonesia ya. Hanya sebesar ini saja nih. Nah, ini dia. Nah, yang ini, yang atas itu arah mata anginnya utara. Yang bawah selatan. Kalau dalam peta ya. Kemudian yang kiri itu barat. Nah, yang kanan itu timur. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kita ketahui, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang? Apa garis bujur? Nah, garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Kalau mendatar berarti dia lurus ya. Nah, ini dia nih. Kalau Bapak perjelas, maka garis inilah yang disebut dengan garis lintang. Nah, lurus itu ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan garis bujur? Yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini dia karena di sini utara dan di bawah selatan, maka ini dia ya. Atau garisnya dari utara ke selatan. Nah, seperti itu. Ingat-ingat ya kalau kalian melihat peta. Kalau sekarang sih atlas tidak dipakai karena sudah ada Google Maps ya, ada Waze, banyak sekali.
Tinggal lihat semua daerah-daerah ya ada di situ. Kemudian kita juga harus mengingat bahwa letak astronomis Indonesia, ini harus diingat ya. Nah, ini dibacanya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, balik lagi seperti kemarin ya, kalau kita membahas kalimat utama dan ide pokok, sekarang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, selain kalimat utama dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Apa sih kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Jadi kalau kalimat utama itu misalkan kelinci adalah hewan peliharaan. Nah, seperti kemarin. Nanti dijelaskan kenapa dijadikan hewan peliharaan. Bulunya yang indah dan halus, bentuknya yang imut dan lucu. Nah, seperti itu nanti dijelaskan ya. Kemudian dapat berisi informasi tambahan, alasan, seperti tadi ya, sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama. Sehingga disebut juga kalimat pendukung. Tuh, jadi kalimat penjelas bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung ya. Ingat-ingat ya. Ini akan ada contoh seperti ini. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, yang berwarna merah ini disebut sebagai kalimat utama karena serangga menggunakan 6 kaki untuk bergerak. Singkat ya. Kemudian yang berwarna hijau ini kita sebut sebagai kalimat penjelas ya. Karena bisa juga kan tadi ada yang mereka untuk berjalan, kemudian ada yang untuk melompat, ada juga yang untuk berjalan di atas air ya. Tidak berenang. Berenang ini artinya di permukaan ya, bukan ke dalam air. Nah, itu saja materi yang maksudnya yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang coba kalian jawab nih, kata Pak Profesor, menurut kalian 5 pulau terbesar di Indonesia apa saja ya? Nah, kalau bisa ini tulis di komentar di bawah tulis. Nah, kalau begitu aja ya pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.